Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan untuk menanam bibit tomat ya. Bibit tomat yang sudah kita siapkan kemarin. Nah, kemarin kita udah nanam ya. Kebetulan nggak diliput ya, ini 3 hari yang lalu kita nanamnya. Nanti kita akan lanjutkan beberapa yang yang masih tersisa bibitnya ya. Nah, perlu diketahui bahwa bibit tomat ini nanti akan kita coba tanam di pot-pot yang berada di samping saya ini, seperti yang pemirsa sudah lihat ya. Perlu pemirsa ketahui bahwa pot-pot yang berada di samping saya ini adalah bak sampah ya. Sebenarnya bak sampah ini bak dari sampah-sampah atau sisa bahan organik yang berasal dari rumah tangga ya, terutama yang berasal dari dapur ya, dalam bentuk macam-macam ya. Bentuknya itu sisa sayuran, kemudian sisa buah-buahan, kemudian pokoknya sisa teh juga ada di sini, lengkap lah pokoknya di sini nih ya. Nanti bisa dilihat nih yang ada di depan saya ini seperti apa nih, lengkapnya seperti apa. Nah, beberapa dari pot galon ini sudah kita campurkan dengan tanah ya. Jadi dan sudah penuh ya. Ada beberapa yang belum penuh dan contohnya yang ini. Nah, yang sudah penuh dan sudah bercampur dengan media tanah ini akan kita gunakan sebagai media tanam dari tomat ini pemirsa. Sekaligus nanti kita akan coba ya, pertanaman tomat ini nanti coba tidak kita pupuk sama sekali dengan pupuk apapun, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik yang sudah kita buat. Jadi ini nanti tidak akan kita pupuk sama sekali, kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Iya pemirsa, kenapa kita tidak akan melakukan pemupukan baik itu dengan pupuk kimia maupun pupuk organik? Ya intinya sebenarnya kita pengen nguji ini efektivitas kompos yang berasal dari limbah organik rumah tangga ini seberapa sih efeknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke pemirsa, terkait dengan pemanfaatan limbah organik yang berasal dari sampah dapur atau sampah rumah tangga ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos, baik kompos padat seperti yang ada di depan kita ini maupun kompos cair ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kompos padat dan kompos cair, kadang-kadang nih saya sendiri kemarin sempat agak bertanya dan kemudian saya cari-cari ya jawabannya di beberapa referensi gitu kaitannya dengan kompos padat dan kompos cair. Bedanya itu di mana sih pemirsa, kompos padat dan kompos cair? Atau memang ada tuh kompos padat dan kompos cair gitu kan? Iya, terkait dengan pengertian mana kompos padat, mana kompos cair, ini dia penjelasannya. Pemirsa, secara umum kompos adalah pupuk organik yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah tanaman, kemudian sampah pasar, dan lain-lain ya, dan dibuat melalui proses pengomposan. Kemudian secara umum kompos ini dibagi lagi menjadi 2 bagian ya, ada kompos padat, kemudian ada kompos cair. Nah, pemirsa, yang disebut dengan kompos padat itu adalah kompos yang dibuat dengan bahan-bahan organik yang sudah kita sebutkan tadi itu. Bahan organiknya kita masukkan ke sini, kemudian proses dekomposisi atau proses pengomposannya dilakukan di sini, dan produknya nanti dalam bentuk padat ya pemirsa ya. Itulah yang disebut dengan kompos padat. Sedangkan yang disebut dengan pupuk kompos cair ya adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan bahan organik yang lainnya ya. Jadi produknya itu dalam bentuk cairan. Pada prinsipnya adalah pupuk kompos cair ini merupakan cairan dari kompos padat yang kita saring biasanya gitu ya pemirsa ya.
Iya, jadi itu ya pemirsa ya pengertian kompos padat dan kompos cair. Nah, sekarang sudah ada gambaran ya, yang mana kompos padat dan yang mana kompos cair. Oke pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.